Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif di SD Negeri 1 Kuayuan, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen. Perkenalkan, saya Syarif Hidayat, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Kebumen, dengan pengajar praktek Ibu Hening Wijayanti SPD dan fasilitator Ibu Sri Hidayah SPD MPD. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang: sekolah sebagai institusi pendidikan harus mampu menciptakan iklim pendidikan yang mampu untuk setiap warganya membudayakan kebiasaan positif. Kebiasaan positif yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan akan menjadikan budaya yang mengakar kuat. Pada kenyataannya, banyak sekolah yang masih menggunakan hukuman dalam menerapkan disiplin di sekolah. Murid melakukan kedisiplinan hanya sekedar memenuhi tuntutan sekolah dan menghindari hukuman, sehingga banyak murid yang melakukan kebiasaan positif hanya di depan guru. Murid belum memiliki kesadaran dan motivasi dalam diri dalam melakukan kebiasaan positif. Oleh karena itu, maka saya tergerak untuk menerapkan budaya positif di kelas dan di sekolah agar siswa dan warga sekolah terbiasa melakukan kebiasaan positif melalui keyakinan kelas. Tujuan aksi nyata: 1. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan keyakinan kelas. 2. Menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran. 3. Membiasakan murid untuk menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila di lingkungan sekolah. Tolak ukur: 1. Semua warga sekolah berkolaborasi dan bekerja sama untuk mewujudkan disiplin positif sesuai profil pelajar Pancasila. 2. Semua warga sekolah menunjukkan disiplin positif sesuai profil pelajar Pancasila. 3. Keyakinan kelas dilakukan atau dilaksanakan secara konsisten. 4. Suasana kelas yang aman dan nyaman serta menyenangkan. Lini masa kegiatan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah dengan menyampaikan pentingnya budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, dan meminta izin untuk mendeseminasikan ke rekan guru di sekolah, kemudian menentukan waktu pelaksanaan deseminasi. Selanjutnya, mengumpulkan teman sejawat atau rekan guru untuk menyampaikan rencana pelaksanaan pembuatan keyakinan kelas, mendeseminasikan budaya positif di sekolah, itu segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Selanjutnya, berkolaborasi dan berkoordinasi dengan guru kelas untuk pembuatan keyakinan kelas di kelas masing-masing. Selanjutnya, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan: 1. Dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat dalam lingkungan sekolah untuk mewujudkan budaya positif di dalam kelas dan di sekolah. 2. Murid sebagai pusat pembelajaran yang berkolaborasi bersama guru dalam membuat kesepakatan kelas. 3. Orang tua untuk melanjutkan pembiasaan budaya positif dalam keluarga di rumah. 4. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Pelaksanaan deseminasi budaya positif kepada rekan guru atau rekan sejawat di SD Negeri 1 Kuayuan, Kabupaten Kebumen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Kuayuan, alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwwata illa billah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul ya di ruang kelas 5 ini untuk kegiatan deseminasi
saya terkait kegiatan calon guru penggerak, yaitu untuk aksi nyata modul 1.4 terkait budaya positif. Semoga Bapak Ibu besok yang belum melaksanakan, saya mensupport untuk mendaftar gitu ya. Masih ada Bu Eka, Bu Ida, Bu Nur Laila, Bu Sudiati, besok angkatan 11 berarti. Ya, sekarang sudah mulai pendaftaran. Ya, yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Bagi saudara kita yang sedang terkena musibah sakit atau sedang mendapat ujian diberi sakit, kita doakan semoga lekas sembuh. Amin. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga serta sahabat dan pengikutnya yang setia mengamalkan ajaran beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua menjadi salah satu umatnya yang mendapat syafaat di hari akhir kelak. Amin. Bapak Ibu, langsung saja di sini kami akan mendefinisikan terkait dengan budaya positif. Ya, budaya positif seperti apa sih yang budaya positif? Itu untuk kegiatan, sebetulnya kegiatan sehari-hari kita sebagai guru, ya, terkait apa yang namanya hukuman, apa yang namanya konsekuensi, itu yang seperti apa. Coba nanti kita refleksi diri kita masing-masing, apa kita sering mendukung atau kita hanya memberi konsekuensi, gitu ya. Apa itu terkait dengan budaya positif. Yaitu perkenalkan, nama saya Syarif Hidayat ya. Masih mati ya? Pak Mus minta tolong. Ya, terkait budaya positif ini nanti seperti apa dan bagaimana, apakah kita selama ini itu menghukum anak atau hanya memberi konsekuensi, seperti itu ya. Terkait itu juga bagaimana kita cara menangani siswa apabila mendapat masalah. Apa kita kalau misalkan menangani itu apa dianya yang memberi hanya diberi merasa rasa bersalah, atau kita menghukum, atau kita menjadi sahabat dalam melaksanakan atau kita dalam menangani masalah itu ya. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Syarif Hidayat gitu ya. JGP angkatan 9. Dulu pernah saya angkatan 2 daftar tapi belum sampai ya, karena sampai wawancara saya tidak jadi wawancara. Karena pas tesis, pas COVID, wawancara di masjid di Jogja sana disemprot karena tahu dari Kebumen satu kelompok. Yang selanjutnya Ibu Heni Wijayati SPD pengajar prakteknya, dan Ibu Nur Sri Hidayah SPD MPD fasilitator. Beliau dari ya. Selanjutnya ini ya Bapak Ibu, salam dan bahagia Bapak Ibu. Jadi kita itu salah satu salam dalam guru-guru. Kita salam itu mengucapkan apa untuk kesehatan kita ya. Kita tanya terkait kesehatan, dan salam bahagia itu kita inginnya jangan lupa bahagia untuk dalam keseharian. Ya. Nanti kita akan belajar bersama di sini, belajar bersama, berkolaborasi ya. Di sini kita saya bukan menggurui ataupun yang lain,
berkolaborasi ya, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta khususnya dan sekolah-sekolah yang lain pada umumnya di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Indonesia. Semoga pendidikan akan lebih baik lagi gitu ya. Jadi kegiatan budaya positif belum tentu yang menurut kita baik itu positif, belum tentu yang menurut kita jelek itu negatif gitu ya. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, coba hukuman apa ya, kita tanya kepada kita sendiri ya, setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak Bapak Ibu, menurut jenengan setuju? Misalkan hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, tergantung seperti apa. Hukumannya kan macam-macam, ada yang berat, ada yang cuma disuruh apa-apa kan, apa aja namanya Iya, sebagainya. berdiri gitu ya, di depan atau pegang. Ini kalau dulu saya kecil kan seperti itu, pegang, angkat kaki gitu ya, ya apa ya. Terus pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Benar? Disiplin apa karena senang ngomong pelajaran? Nah itu tipis. Ya gitu kan? Kadang anak dihukum itu senang, anak itu diberi konsekuensi itu senang karena orang senang pelajarannya, gitu kan? Ya di atas apa namanya, di kelas hukumannya dikeluarga. Terus selanjutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Ya, itu menurut Bapak Ibu ya. Coba kita nanti refleksikan atau kita pelajari terkait dengan itu. Apa iya memberi penghargaan itu akan meningkatkan motivasi siswa? Motivasi hanya belajar untuk mencari penghargaan itu, tapi belajarnya orang itu gimana? Belajarnya enggak, itu gimana? Halo? Iya. Kadang ini jangan salah, kita memberi reward, memberi hadiah, itu belum tentu anak itu akan betul-betul memang motivasi untuk belajar yang tekun, untuk motivasi belajar siswa menjadi yang lebih baik lagi, tapi karena hanya untuk mencari hadiahnya itu, penghargaan itu. Tapi kita nanti kita belajar bareng-bareng lah ya. Selanjutnya, konsep inti dari budaya positif itu perubahan paradigma belajar. Terus yang selanjutnya ada disiplin positif, nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, motivasi, kemudian perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Keyakinan kelas atau peraturan kelas gitu ya. Keyakinan kelas itu nanti yang seperti apa, terus peraturan kelas itu yang seperti apa. Kira-kira apa itu keyakinan kelas? Intinya yakinlah, yakin dulu. Yakin menurut Bapak Ibu apa? Percaya gitu ya. Ya, awal mulanya saya kelihatannya masa iya keyakinan kelas, itu yakin. Jadi keyakinan kelas itu nanti apa penjelasannya gitu ya, intinya. Selanjutnya ini pembelajaran dengan paradigma baru. Itu apa sih Bapak Ibu terkait dengan pembelajaran paradigma baru? Apa Bu? Nah, pembelajaran dengan paradigma baru itu intinya pembelajaran dengan model yang sekarang, ya, model yang sekarang. Terus pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang menampung dari kebutuhan siswa itu yang ada di kelas itu. Kalau selama ini kita belajar kan to the book,
apa yang ada di buku tok gitu kan? Iya pora. Nah, ini orang-orang bukunya bingung, gitu ya. Ya, kita sebetulnya buku itu hanya untuk panduan. Buku hanya untuk panduan, hanya untuk mengacu materi. Tapi yang pegangan paling utama kita adalah CP, ya. CP, capaian pembelajaran. Apa yang ingin dicapai? Mau lewat jalan mana kita mencapai CP itu? Atau mau pakai buku A, buku B dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu kita bareng-bareng apabila mengajar besok jangan hanya untuk apa yang ada di dalam buku, karena kita mengajarnya bukan materi tapi capaian pembelajaran, ya. Bukan materi yang kita kejar tapi hasil yang hasil belajar dari capaian yang ada. Bisa pakai YouTube, bisa pakai apa, intinya kita dengan pembelajaran paradigma baru ini atau yang sekarang sedang tenar namanya berdiferensiasi, itu ya. Intinya itu kita menampung semua aspirasi atau melayani peserta didik. Kita itu menghamba pada peserta didik, bukan menghamba dalam tanda kutip keyakinan itu ya, tapi apa yang jadi kebutuhan murid itu dilayani semua. Apa harus RPP misalkan ada yang senang video, ada yang senang bermain, ada yang senang membaca atau mendengarkan. Apa itu berarti RPP-nya nanti sendiri-sendiri? Tidak. Tapi RPP-nya hanya satu, ya. Cuma mengakomodasi semua. Misalkan yang senang video kita setelkan YouTube-nya. Nanti di dalam YouTube itu nanti dalam rentetan rangkaian pembelajaran itu nanti ada saatnya bermain, ada saatnya mendengarkan, ada saatnya melihat. Anak itu melihat, memperhatikan dan lain sebagainya. Sebetulnya kita sudah melaksanakan dari dulu, cuma belum maksimal terkait dengan itu, ya. Kadang kalanya ada kita menonton video, nanti anak disuruh ngapa, gitu ya. Ada yang mendengarkan toh, ada yang bermain saja sambil bermain, tapi tidak memperhatikan Bapak Ibu guru, tapi dia nangkap apa yang Bapak Ibu guru sampaikan, gitu ya. Nah, jadi paradigma baru itu adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada berapa dimensi Pak? Berapa? Itu apa? Apa? Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, terus berakhlak mulia, terus berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ya, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya, ya. Itu intinya itu Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila, karakter itu ya, apa yang Tuhan yang Maha Esa itu seperti apa, kebudayaan itu yang kalau sini alhamdulillah sudah melaksanakan pembiasaan Asmaul Husna dan lain sebagainya, ya. Ada hafalan surat pendek, mungkin nanti Asmaul Husnanya di kalau bunga-bunga di sini, kalau bunga gantung bunga itu ya. Ya biar tambah main, jelas. Ya benar ya. Ini Bapak ini anak-anak yang senang gawe bunga-bunga pada kertas, tengahnya berisi Asmaul Husna. Ya. Ya, sekarang perubahan paradigma kegiatan ya. Coba lagi dibuka. Coba Bapak Ibu, ada sebuah cerita. Sobeklah secari kertas kecil, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan pada salah satu tangan dan
atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, ya. Karena begitu pentingnya benda itu untuk kehidupan Anda. Apa itu ya Bu? Benda apa itu? Teman Anda akan mencoba dengan segala cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Teman Anda, ya, yang B tadi adalah yang A, teman Anda si B boleh membujuk, mengancam, menghardik, mengintimidasi, memarahi, merayu, menggoda, menggelidik, bahkan apa aja agar bersedia membuka kepalan tangan Bapak Ibu atau rahasia yang ada di kepalan tangan itu. Kira-kira apa ya Bapak Ibu yang terjadi? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Misalkan kita punya sesuatu, ini kalau kita kerja misalnya dalam dunia kerja ada sesuatu itu adalah rahasia pribadi, rahasia yang menjadi mati hidupnya kita itu di situ. Ya, apakah ada teman yang mau ingin tahu kira-kira kalau Bapak Ibu akan langsung cerita atau nanti dulu Pak? Biasanya emosi langsung cerita gitu ya. Padahal secari kertas itu kita bayangkan bahwa itu adalah benda yang sangat berharga. Mohon maaf, suami pun atau istri pun tidak boleh sampai tahu. Kira-kira tapi ada yang mau tanyalah dengan cara apapun, dengan model apapun, entah itu merayu dan lain sebagainya. Kira-kira kalau panjenengan akan buka atau tidak, akan dibuka atau tidak itu genggaman tangan jenengan? Temenan. Ya, tidak kenapa? Rahasia. Oh ya, karena ya jadi apa yang menjadi eksekutor itu adalah panjenengan. Jadi yang tahu baik tidaknya adalah panjenengan, apa baik ini akan disampaikan ke teman atau tidak, gitu ya. Karena kita kembali lagi kepada diri kita sendiri. Selanjutnya perubahan paradigma atau sesuai teori kontrol. Jangan salah ya Pak Bu. Teori pilihan atau ilusi guru mengontrol murid. Yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terus, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini senioritas gitu ya. Kalau yang terakhir, ilusi ini nanti penyelesaian masalah-masalah yang ada di diri kita. Selanjutnya terkait dengan perubahan paradigma stimulus. Halo Bapak Ibu, Tony serius teman. Ya. Paradigma stimulus atau respon teori gitu ya, respon teori. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol seperti tadi ya, tadi kita menggenggam sesuatu ya, kita tidak boleh memberitahu kepada orang lain. Menurut kita itu adalah yang menjadi kontrol utama adalah jenengan. Yang tahu baik tidaknya adalah panjenengan. Selanjutnya, siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Ada stimulus. Stimulus siapa ya Pak? Apa? Ya, ada stimulus, respon, atau ada teori kontrol. Tadi teori kontrol tadi ya, yang ilusi tadi. Terus ada yang namanya stimulus. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulusnya. Terus
teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain ya, atau tanggapan orang lain tentang dunia. Jadi kita selaku kita tidak harus ikut dengan apa yang kita, kalau misalkan stimulus itu ya, kita tidak merespon orang lain, harus ikut dengan saya, harus ikut dengan saya. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu kalau dalam stimulus. Kalau di dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Belum tentu orang yang berperilaku buruk, misalkan kita di kelas ya, ada siswa yang nyeleneh dan lain sebagainya, menurut kita sebagai guru itu adalah anak sulit sekali diatur, berisik, baik ya, tidak mendengarkan penyampaian bapak ibu guru, bapak ibu gurunya ceramah. Nah, belum tentu anak itu kalau di teori kontrol ya, itu punya alasan tersendiri. Coba misalkan ditanya dengan kedekatan hati, kenapa sih kamu kalau misalkan di kelas berisik baik ya, bermain sendiri gitu. Tuh, kalau ditanya dengan hati pasti akan cerita. Contohnya kalau kita ada anak yang bermasalah terkait dengan keluarganya, kalau ditanya bareng-bareng ini, dia akan tambah tinggi. Kalau misalkan bareng-bareng secara klasikal, dia akan tambah tinggi, bukan tambah dia akan cerita, buka diri gitu ya. Jadi misalkan ditanya terkait dengan, terus orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di stimulus, di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di dalam stimulus respon, kalau di teori kontrol, kita itu berposisi sebagai pengontrol utama. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Manakala bujuk gagal dipaksa, ya. Terus kalau kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, itu misalkan di dalam teori kontrol. Terus model berpikir menang kalah kalau di dalam stimulus respon ya. Tapi kalau di teori kontrol itu berpikir model berpikirnya ya sama, menang ada kalah, dan menang. Kalau di stimulus kontrol ada menang ada kalah. Tapi kalau di teori kontrol atau pilihan ya, sebenarnya intinya kita menang. Jadi kalau kita ke siswa misalkan mau lomba apa ya, tujuan kita menang. Tapi toh pada endingnya belum menang ya, karena itu suatu perlombaan ya. Jadi besok lagi kita misalkan mengajukan lomba, jangan sekali-kali bilang partisipasi pada bayar. Tujuannya yang menang, itu ya tujuannya. Terus apakah makna dari disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina ya, yang artinya belajar. Disiplin belajar Bapak Ibu. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid ya, Socrates dan Plato. Itu dari pemikirannya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita ya, makna dari disiplin oleh berbuah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menggunakan kata disiplin dengan ketidaknyamanan.
bukan dengan apa yang kita hargai atau capai suatu tujuan mulia. Contohnya tadi ada peraturan, ada nanti keyakinan kelas, gitu ya. Atau keyakinan kelas itu kan dari kesepakatan yang ada dijadikan satu, keyakinan yang namanya keyakinan kelas. Apa bedanya nanti? Sekarang disiplin positif itu Bapak Ibu, saya sekali lagi dipertahankan untuk kegiatan misalkan kita menjemput siswa ataupun yang kalau mau masuk Bapak Ibu gurunya sudah di depan siswa. Atau misalkan nanti sudah berdoa, kita tidak perlu masuk, kita masuk lagi. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini, bukan karena atasan ataupun yang lain. Jadi saya bekerja seperti ini adalah sesuai dengan keyakinan saya bahwa itu tentunya hal-hal yang baik, ya, hal-hal yang baik. Kalau kita itu ada yang namanya aturan, ada peraturan yang kita tidak buat tapi kita harus menjalankan, apalagi selaku ASN. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Itu kalau disiplin. Kalau misalkan ada siswa baik berlaku baik tapi tanpa tujuan, sudah tahu, ngerti sendiri lah, sekarang jadwal tiket saya harus tiket, tanpa ada keinginan, mohon maaf, di alam kita selaku guru ataupun supaya tidak dinakali teman ataupun mengharapkan sesuatu dari Bapak Ibu guru, gitu. Jadi ataupun kita sendiri, ya, kita bekerja itu sesuai dengan apa yang kita mampu mau, terus yang Bapak Ibu yang kita yakini bahwa itu adalah kegiatan yang benar, ya, tanpa menghiraukan apa kita dihukum dan lain sebagainya atau karena diancam dan sebagainya. Itu kalau kita selaku guru, tapi di siswa pun demikian. Itu yang namanya kesadaran atau disiplin yang sudah membudaya, gitu ya. Selanjutnya, salah satu tujuan kita sebagai pendidik atau sebagai guru adalah menumbuhkan karakter peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi intinya anak itu mempunyai karakter itu tapi yang sudah membudaya tanpa diperintah dan lain sebagainya. Kemarin saya juga waktu itu ke yang kantin itu, ya, nggak salah konsep seharusnya kantin kejujuran, gitu ya, kantin kejujuran. Jadi anak itu beli sendiri, ambil sendiri, bayar di situ sendiri. Kira-kira bisa jalan nggak kalau di sekolah kita? Tidak jalan, ya, Pak. Alhamdulillah. Hilang nggak operasi itunya? Alhamdulillah, ya. Ya, berarti sudah mulai membudaya untuk kegiatannya. Terus apa sih nilai-nilai kebijakan universal? Ya, nilai-nilai kebijakan, ya, universal adalah nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersikap universal, ya, dari lintas bahasa, suku bahasa, agama maupun dari latar belakang siswa peserta didik itu sendiri atau seseorang itu sendiri, ya. Jadi tidak beda-bedakan. Menurut William Glasser, ya, ada teori kontrol tahun 1984 bahwa setiap perilaku memiliki tujuan. Menurut William, menurut
yang disampaikan oleh Dian Jason 1998 ya. Saya ini baru kelas 98, satu SMP ya. Apa ada yang belum lahir ini 98 Bu? Bu Novi tahun berapa Bu? Oh 4 tahun berarti ya. Mbak Ae Esti? Oh Pak Mus? 96. Oh ya berarti baru 2 tahun ya Pak ya, masih gitu ya. Iya ini udah jadi apa namanya, saya minta waktunya nanti sholat inilah ya cacat. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan namanya profil pelajar Pancasila tadi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, terus berkebinekaan global, terus mandiri, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Nalar kritis, misalkan ada Bapak Ibu guru, kita semua mula terus ada anak yang protes, Pak ini kali ini kemarin saya lihat di video kayak gini gitu. Jadi bisa saja gitu ya, jadi kita menerima apa yang ada siswa itu memang tujuan dari profil pelajar Pancasila itu atau tujuan pendidikan Indonesia ya. Sekarang itu adalah anak yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila yang seperti kemarin alhamdulillah ya, kita menyusun itu sudah hampir sesuai. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan ini yang tadi saya sampaikan, dan restitusi. Teori motivasi Bapak Ibu, ini teori motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia menurut Dian Jason ya, bahwa yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak akan apabila saya tidak melakukannya. Itu dari motivasi apa? Motivasi apa? Motivasi dari luar. Karena apa? Karena tujuannya supaya tidak menerima hukuman ya, bukan dari diri kita. Yang kedua, mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ya, itu untuk sama motivasi eksternal ya. Terus untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa yang apabila saya melakukannya. Itu yang nomor 3, itu adalah motivasi dari dalam diri kita atau budaya positif. Itu yang kita harapkan, tujuannya itu muncul dari diri sendiri ya. Lanjut, menurut Ki Hajar Dewantoro ya, apa sih arti dari merdeka? Menurut iya, jadi kita hanya tidak perintah tapi mau melakoni, intinya kayak gitu ya. Perintah tapi mau melakoni. Kalau saya kayak gitu apa enggak ya? Kalau saya kembali lagi ya, perintah atau orang belum melakoni gitu ya. Kadang yang aneh kayak gini malah Bapak Ibu, kita perintah belum dilakoni, ini perintah mana? Ini mesti tahu kalau di sini saya sudah pernah belum ya? Perintah belum dilakoni, perintah lagi. Ya, karena ya kalau dilakoni itu kan maksudnya ngelakonannya dalam jangka waktunya berapa. Tapi kalau perintah sekarang seminggu 2 minggu belum dilakoni, perintah liyane mana? Itu hal wajar gitu ya. Tapi kalau sekarang Beni perintah mengerjakan apa itu, terus itu belum sedang dikerjakan belum selesai ya, diperintah garap lagi mani dan lain sebagainya. Atau siswa juga seperti itu,
pekerjaannya belum selesai dengan batas waktu yang ditentukan, ya tentunya belum selesai batas waktunya, udik dikasih lagi dan kasih lagi gitu. Jadi intinya merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka tidak hanya melepas dari perintah, ya terlepas dari perintah, tapi mau merintah awak dirinya sendiri gitu. Itu arti merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, ya di buku Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, ya cetakan yang ke-5 tahun 2013, halaman 469. Nah ini tanya Pak ini terkait dengan tindakan guru. Menurut Bapak Ibu itu konsekuensi atau itu hukuman? Menurut Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan datang terlambat. Pak Mus, dipasnya minta tolong Pak Mus. Karena itu ya, saya tidak akan terlambat lagi karena apa? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya, ini maksudnya nulis saya tidak akan datang terlambat lagi. Itu nulis banyak sekali di dalam buku. Karena apa nulis seperti itu? Karena terlambat ke sekolah. Kira-kira kalau guru melakukan seperti itu hukuman ada konsekuensi ya Bapak Ibu? Hukuman? Siapa yang jawab hukuman? Konsekuensinya ya karena datang telat, gitu? Ya nanti kita lihat nanti. Terus mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Pak Mustafa udah pernah Pak? Pernah mengelilingi lapangan basket? Kalau saya pernah mengelilingi alun-alun 9 kali. Karena apa? Kalau dulu di sekolah gitu ya, di sekolah di STM Taman Karya sana, kalau satu berbuat salah semuanya salah. Satu kelas misalkan di sini kelas sudah dijelaskan Pak Guru dan lain sebagainya, kok nyeleneh tidak sesuai dengan apa ya? Satu kelas itu mendapat hukuman semua. Jadi ada baiknya juga. Baiknya seperti ini. Jadi semuanya akan saling mengingatkan, jangan salah, jangan berbuat salah, minimal jadi tidak melakukan salah, karena akan menerima semuanya. Jadi pas waktu itu jam segini ya, pas ngantuk seperti dulu ngantuk ya Bu. Iya jam segini ngantuk, terus sedang fisika lagi, terus pas itu malah adzan ya, teman saya adzan Allahu Akbar, gurunya marah. Terus kan sikon, kalau di STM kan tidak telat bawanya sikon, perangkat sikon ya, tahu sikon ya, itu siku, garisan siku itu loh sedikitnya. Iya sikon itu kan ya, sikon yang segitiganya panjang, terus yang satu segitiga sama kaki, sama sisi, yang satu sama apa itu yang ini segitiga apa itu kan orang lat kalau bawah itu barusan ditutup ya, yang satunya ini mumbul ke sana, yang depannya itu langsung keluar semuanya, buka baju, buka sepatu, baju hanya celana panjangnya, lari hubungi alun-alun 9 kali. Nah, dulu kalau sekarang gimana? Tapi itu baru. Tapi kalau sekarang saya nggak pernah lihat, apa mungkin karena jauh dari alun-alun sekarang, atau orang-orangnya sudah terbarukan gitu ya. Tapi saya salut kepada Pak Almarhum Projo ya, senakal-nakalnya anak Taman Karya
Mbah sudah berisik di kelas, ganggu temannya di kelas, lewat aja depan. Dia akan langsung sidak karena Mbah lucu, hanya lewat. Itu kalau hukumnya kalah Pak, tapi beliau disegani, entah disegani atau ditakuti. Kalau saya mensegani gitu ya, karena dia guru yang super. Pokoknya kalau ada guru kosong pasti masuk. Pelajaran kimia yang diajar kimia, diajar guru taman siswaan, diajar matematika ya dia ngajar matematika. Anehnya lagi pelajaran matematika waktu itu pelajaran apa ya, kimia lebih mudah diulang Mbah Rojo yang bukan gurunya daripada gurunya. Itu yang jadi tantangan kita sebetulnya selaku guru. Jadi namanya profesional itu tidak bisa digantikan oleh orang lain seharusnya. Ya, makanya untuk kita yang sudah mempunyai status profesional ya jangan bisa gitu ya untuk menggantikan. Tapi kalau ada orang yang masih ngulang saya juga bisa, itu masih dipertanyakan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman? Apa konsekuensi? Ya nanti seperti apa ya. Nah ini Oke. Ya itu jawabannya ini ya. Ya terima kasih Bu. Karena COVID itu adalah konsekuensi gitu ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di lapangan. Apa mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, misalkan itu hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Yang jadi konsekuensi sama, hukuman sama? Kalau konsekuensi itu atas kesepakatan. Oh, kesepakatan gitu ya. Ya. Berarti ini hukuman. Ya, nanti kita bedakan antara peraturan sama keyakinan gitu ya, atau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman lari mengelilingi lapangan. Coba kita lihat jawabannya. Ya. Membersihkan tumpukan air konsekuensi. Kalau mencatat 100 kali itu hukuman ya. Ya, karena apa? Kenapa kok hukuman? Karena itu memberatkan 100 kali konsekuensi dan sebagainya. Terus belum disepakati bersama. Terus lari mengelilingi lapangan basket itu hukuman, murid diminta untuk push up itu hukuman, menggantikan kertas itu konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena kita nyoret-nyoret kertas yang tidak seharusnya diorek-orek. Terus murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak, ini hukuman Bapak Ibu. Ya. Lari mengelilingi itu konsekuensi karena telat 10 menit. Temannya sudah pemanasan, dia belum, berarti dia konsekuensinya. Konsekuensi ya untuk pemanasan, ya. Jadi menggantikan bukan dukun tapi untuk menggantikan karena olahraga itu intinya harus ada pemanasan ya. Jadi kita besok kalau olahraga harus pemanasan dulu Pak. Perbedaan hukuman dan profesi itu, kalau hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, push up, lari,
jewer kuping, angkat tangan, ini kan lama kelamaan akan capek. Nah, tapi konsekuensi itu harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Makanya kita disuruh untuk tidak adanya perundungan, karena perundungan itu bisa akan menyakitkan selama-lamanya. Karena ucapan mulut daripada luka yang kelihatan itu lebih lama terobati adalah ucapan dari mulut. Jadi itu jenis dari contoh dari hukuman. Tapi kalau konsekuensi membuat anak itu hanya merasa tidak nyaman, ya, rikuh ataupun tidak enak, itu kalau di dalam konsekuensi. Tapi ia memperbaiki sikap tapi hanya jangka waktunya, tidak pede tapi hanya waktunya yang pendek, ya, tidak untuk yang berkepanjangan. Contohnya tadi misalkan lari, ya, bahasanya kamu harus lari karena telat, belum pemanasan. Lari itu konsekuensi, gitu ya. Itu kan anak itu tidak akan malu, karena intinya gurunya maksudnya untuk menghukum konsekuensinya, tapi adalah karena olahraga itu berlari harus pemanasan, ya, larinya itu hanya dianggap pemanasan, tapi anak itu kan jadi kurang pede, hanya ribut karena sendiri, gitu. Contohnya kemarin saya ke agenda di Kegurusan, ya, datang. Takutnya pikiran saya dari sini nanti kalau telat saya tidak akan pede, ya, masuknya aja bingung, gitu ya. Tapi sampai sana ternyata malah belum ada apa-apa, jadinya pedenya tampak belum telat, gitu ya. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin kalau dalam konsekuensi. Mendorong anak menyakiti diri sendiri kalau di hukuman. Tapi kalau di konsekuensi mendorong anak untuk mudah menyesuaikan diri. Terus konsep diri yang buruk, beli snack apa nasi? Oh iya, seperempat sampai. Konsep diri yang baik. Terus anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan manakala itu hukum. Tapi kalau di dalam konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Itu memang ini perlu diperdalami, ya. Kalau kita hanya diseminasi seperti ini, kita tidak mendalami. Makanya silakan Bapak Ibu pendaftaran besok daftar, kecuali Gubernur dan Bupati, ya. Atau Gubernur sudah masuk kota desa, ya. Bu Sudi berapa usianya, Bu? Loh, 43 masih lama banget, ya. Bu Ella? Ada usia banyak. Berarti di angkatan 11 masih punya, ya, punya waktu. Kan pada saat daftar itu. Jadi besok 11, saya 11. Nah, pas rangkum, pas kesempatan 10 tahun. Ya. Marah, ya, kalau di dalam hukuman akan merasa marah, sedih, dipermalukan, merasa anak itu merasa tidak dihargai, gitu ya. Menghilangkan rasa percaya diri dalam jangka yang lama, itu kalau hukuman. Tapi kalau di dalam konsekuensi itu adalah hanya kehilangan hak. Misalkan sekarang harus berangkat semua beli bakso, ya, tapi karena tidak berangkat kan tidak dapat bakso, mana gitu. Misalkan sekarang Bu Tias beli nasi, beli apa enggak, Bu? Kuliah malam-malam tuh, tapi karena Pak Mustafa nggak berangkat atau pulang dulunya nggak dapat, ya, Bu, ya. Nah, itu konsekuensi. Ya,
Terus tidak nyaman atau diasingkan untuk sementara, hanya tim out dalam waktu itu merasa terasingkan. Kalau saya sendiri ya kadang misalkan ada, pokoknya kalau rapat atau kumpulan nanti telat itu akan kalau undangan nanti telat gitu ya, masuknya sudah nggak pede, di dalam kelas sudah di dalam ruangan bisa orang konsentrasi ya. Makanya kalau misalkan saya mau kayak gini, saya pasti akan duduk di sela-sela sana. Untuk apa? Menghilangi rasa grogi. Di besok Bapak Ibu misalkan jadi narasumber atau pembicara ya, jangan langsung di depan, tapi untuk membaur dulu, apalagi yang akan jadi MC itu membaur dulu dengan audiens. Minimal yang pertama menggali informasi siapa saja yang datang, terus nanti saya yang diajak bicara orangnya seperti apa, minimal tahu. Jadi kita barulah nanti di depan sudah minimal rasa percaya diri, bisa berdiri tegak gitu ya. Lanjutnya beda ribut, mau cari dirijen gabung dulu dengan teman-teman, itu intermezzo ya Bapak Ibu, tapi itu salah satu. Ini hukuman dan dampak dari hukuman dan penghargaan. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu. Tadi belum tentu penghargaan atau reward itu akan membuat seseorang itu menjadi disiplin, termotivasi gitu ya, untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta, membujuk atau memerintahkan gitu ya, atau terus dorongan eksternal yang akan ada faktor ketergantungan. Saya mau maju apabila ya dikasih reward, dikasih uang dan lain sebagainya gitu. Tapi beda lagi, kelihatannya itu kan kemarin yang kita mapsi yang Oda, bakso itu kan reward kita. Dia tanpa dikasih bakso juga senengan bal-balan gitu ya. Dia karena dia kalau saya anggap itu reward baksonya, bukan ya, maksudnya bukan karena lah saya ingin menang supaya dapat bakso, kan lain lagi ya. Tapi tanpa dikasih bakso pun kemarin anak udah senang karena futsal atau sepak bola, memang anaknya senang. Jadi itu yang diharap seperti itu, tanpa mengharapkan reward, tapi memang dia memotivasi dari saya. Itu yang diharap kayak gitu ya. Kalau kemarin kita kasih bakso itu kan reward ya, reward pada ucapan terima kasih kita ke dia. Terus beberapa dampak pemberian penghargaan ini Bapak Ibu, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau misalkan ini penghargaan ya, kalau hadiah tanpa muncul dari kalau tanpa muncul adanya kesadaran tapi kita kasih reward, itu akan mempengaruhi mempengaruhi psikis dia jangka pendek maupun jangka panjang. Contohnya ketergantungan gitulah, ketergantungan saya berbuat sesuatu kalau saya tujuannya untuk mendapat ini itu dan lain sebagainya. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan tidak efektif. Kita lihat dulu kalau misalkan kita mau memberikan penghargaan itu anak itu yang memberi penghargaan diharapkan anaknya, bukan diharapkan ya, yang lebih baik anak itu yang memang muncul dari dirinya sendiri, bukan karena takut dengan pak guru kita ya, atau mengharapkan sesuatu. Penghargaan masuk merusak hubungan, ini kadang ya merusak hubungan komunikasi ataupun hadiah-hadiah, misalkan lomba itu kadang juga kasih hadiah, terus di sini ada yang iri dan ada yang provokator, yang akhirnya bisa berantem dan akan mengurangi hubungan kita
bersama kita, menurunkan kualitas penghargaan, mematikan kreativitas, penghargaan menghukum, motivasi dari dalam diri. Itu beberapa dampak dari pemberian. Motivasinya hanya untuk mendapat hadiah, gitu ya. Ini lanjut. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses apa? Menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Maka sih kemarin ya kita yang seperti itu, ya, itu tidak untuk praktek ya. Oh ternyata misalkan anak kita telat, terus kita panggil, kenapa kok telat dan lain sebagainya, dipanggil. Tapi intinya kalau saya biasanya minta tolong. Memanggil minta tolong maksudnya mau minta tolong, bukan karena dipanggil ya. Kalau saya dulu dibilang dipanggil Pak Guru ke kantor sudah takut banget ya. Minta tolong dan lain sana ditanya, nanti dia akan terbuka. Nah di situ kita cari solusi bareng-bareng. Kira-kira kenapa kok kamu telat? Ya karena alasannya kesiangan dan lain sebagainya. Nanti solusinya seperti apa gitu. Tapi sebelumnya kita bikin keyakinan dulu bareng-bareng ya. Jadi itu yang namanya keyakinan kelas. Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi jangan kita marahi, tapi diharapkan kita kolaborasi bareng-bareng. Kita selaku guru memancing siswa itu bisa memberikan solusi atas permasalahannya sendiri, gitu ya. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi pujian mulia, dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Nah, dan lagi ini ya, disiplin tanpa tambahan kata positif di belakangnya, sehingga sudah merupakan identitas sukses dan hukuman merupakan identitas yang gagal. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Nah, itu contoh-contoh dari identitas gagal. Itu ada hukuman ya. Itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi, tidak nyaman untuk anak ya dalam jangka waktu yang panjang. Itu hukuman. Identitas itu ada disiplin ya. Identitas itu ada disiplin itu ada disiplin karena konsekuensi dan juga karena restitusi apa bikin proses mengajarkan anak mencari solusi sendiri ya untuk permasalahannya. Intinya adalah kita kolaborasi bareng mencari solusi untuk permasalahan siswa itu ya. Merupakan pilihan. Restitusi itu pilihan ya. Terus sesuatu yang harus terjadi itu adalah konsekuensi. Terus tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu yang panjang, itu hukuman. Kalau dalam konsekuensi itu tidak nyaman, tapi dalam jangka yang pendek. Restitusi itu untuk menguatkan murid ya dalam jangka waktu yang panjang. Terus korban mendapatkan keadilan kalau di dalam hukuman, walaupun belum tentu 100% ya, tapi kalau konsekuensi korban bisa diabaikan karena konsekuensi. Ini nyopet kertas ya, ini konsekuensinya mengganti. Ini kan tanpa yang punya kertas ini bisa permasalahannya bisa terselesaikan. Itu kalau di dalam konsekuensi. Tapi di dalam restitusi masalah terpecahkan, itu restitusi. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Tapi kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Masalah terpecahkan kalau di dalam ini
restitusi ya. Netral, positif, negatif. Jadi kalau konsekuensi itu mengandung muatan yang netral gitu ya. Tapi kalau yang hukuman adalah negatif. Terus kalau restitusi itu budaya positif. Sekarang keyakinan kelas dulu. Mengapa bukan peraturan kelas saja? Ya, untuk keyakinan dan peraturan. Apa bedanya keyakinan atau kesepakatan dengan peraturan? Kalau keyakinan, kalau peraturan itu dibuat oleh salah satu dua orang, tapi untuk dilaksanakan semuanya. Tapi kalau keyakinan atau kesepakatan adalah dibuat bersama-sama untuk dilaksanakan atau dipatuhi bersama-sama. Itu bedanya ya. Itu budaya positif, lingkungan positif, keyakinan positif, peraturan kelas. Di dalam bedanya pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kalau pernyataan keyakinan kelas biasa dibuat dalam bentuk yang positif. Tidak boleh makan di kelas tanpa izin, tidak boleh bawa HP, kan positif, muatannya positif ya. Terus keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingatkan dan dipahami. Jadi usulan siswa, usulan kita kadang banyak ya. Nanti kita kesepakati bareng-bareng yang hampir-hampir sama, kita jadikan satu. Nanti kesepakati apa? Semua warga kelas hendaknya ikut kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Terus bersedia menjangkau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, jadi untuk selalu diingatkan dalam keseharian. Ini untuk kegiatan pendalaman keyakinan kelas menurut tabel T dan Y ya. Mendengar, terlihat, berperilaku formal ya, tanpa seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Nih, kalau misalkan ya, datang tepat waktu, terus sering hadir terlambat, menyapa teman dan guru setiap hari dan lain sebagainya. Ini kalau kita pelajari memang ini perlu pendalaman, tidak hanya sesingkat ini. Selanjutnya peraturan dan keyakinan kelas itu berbeda ya, perbedaannya berbeda. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kembalikan. Terus keyakinan kelas itu tanggung jawab. Kalau peraturan dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, kan bahasanya lebih positif ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, kayak peraturan itu kan tata tertib peraturan. Kalau di keyakinan kelas menghormati orang lain atau komitmen datang lebih awal. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain, keselamatan lebih penting. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, ya, menjaga kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau latihan antri, bersabar, gunakan masker untuk kesehatan di dalam kesehatan. Keyakinan kelas, jangan berlari di kelas atau koridor, itu demi keselamatan bersama-sama. Ya, ini contohnya kemarin saya praktekkan lagi di pondok. Ya, pas saya buat terus dan lain sebagainya, kita lanjut. Kalau belum kemarin ngomong. Ya, jadi Bapak Ibu besok manakala ada kegiatan apapun, mohon difotokior kasih fotografinya. Ya, minta kita ya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, seluruh tindakan atau kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik pada diri kita. 5 kebutuhan dasar manusia itu: kasih sayang, bertahan hidup, kesenangan, terus penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain. Itu kebutuhan dasar manusia ini. 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai manajer.
Contoh gunakan posisi guru sebagai sebagai penghukum. Lari keliling lapangan 5 kali putaran itu menghukum. Tapi guru sebagai rasa bersalah, ibu guru atau bapak guru sudah sering mengingatkan, selalu saja kamu lupa. Ya, itu kita nada bicaranya juga ada nada bicara yang bersahabat, ada yang nada penghukum, atau nada bicara yang sebagai ungkapan merasa bersalah, maksudnya jadi merasa bersalah gitu ya. Ibu kan bapak atau ibu guru kan sudah sering mengingatkan, selalu saja kamu terlambat. Itu adalah dia akan jadi punya merasa bersalah. Sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu saya atau bapak ibu, pak guru ya, lain kali jangan diulangi lagi. Nada bicaranya juga beda. Terus sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan, tahu konsekuensinya kan? Jangan diulangi lagi ya. Itu sebagai pemantau. Terus sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Ya, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu atau tidak? Itu sebagai posisi sebagai manajer. Wis ini Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini apa Bu? Guru sebagai posisi sebagai apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol sebagai apa? Kamu tidak pernah melakukannya. Ayolah lakukan demi saya. Tadi loh, sebagai penghukum teman, ayolah lakukan demi saya ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Untuk manajer apa ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kita lihat itu sebagai posisi yang mana? Bentar ya Bu ya. Nah itu posisi membuat orang merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau. Ini pemantau. Apakah kamu mau mendapatkan stiker? Itu mantau. Ya. Lanjut. Segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru akan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Validasi ditanyakan dulu, divalidasi ini ya tahapannya, menyanyikan keyakinan, stabilkan identitas, baru memvalidasi. Ini tahapannya. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Pak Guru juga pernah melakukan hal itu, tetapi tidak akan mencari siapa yang salah dan siapa yang salah, tapi intinya ingin mencari solusi agar permasalahan ini selesai dan terselesaikan. Kami berhak merasa begitu dan seterusnya. Ya, nah ini benar sebentar. Nah, dokumen kegiatan penutup Bapak Ibu. Bentar, penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kompetensi kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among ya Bapak Ibu, diajar Dewantara itu among dalam hal mendidiknya. Ya, makanya sekarang kenapa kok pesantren-pesantren itu di banyak, itu yang dimaksud Pak Ki Hajar Dewantara itu adalah anak yang berasrama di situ, gurunya di situ, jadi kamu jadi kan tahu keseharian siswa dan lain sebagainya. Apabila nanti ada yang melakukan salah, bisa kita pantau betul-betul, pantau 24 jam. Among yang itu murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai pendidikan, sesuai standar nasional pendidikan Republik Indonesia. Ya Bu, terima kasih, salam dan bahagia, guru
bergerak Indonesia maju. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu. Nah, sudah selesai? Iya. Apa usul apa, Mbak? Berbicara dengan sopan kepada teman dan bapak ibu guru. Iya, pintar berbicara dengan sopan pada teman dan bapak ibu guru. Terus, Mbak itu apa, Mbak? Saling menolong teman yang kesulitan dan Saling menolong teman yang kesulitan, pintar. Mbak, datang tepat waktu untuk ke sekolah. datang tepat waktu sekolah. Terus, Mbak punya Saling jujur kepada bapak ibu guru. jujur, pintar. Apa, Mbak? Semua siswa tidak boleh mengejek teman karena teman adalah Tidak boleh saling mengejek. Terus, tidak boleh berkata kasar. tidak boleh berkata kasar. Punya Mas. Peduli dan saling membantu terhadap Ih, teman. pinter ya. Peduli sesama teman dan kepada guru ya. Punya Saling menghormati sesama teman. saling hormati, peduli ya. Punya ini Mbak apa, ini apa? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Terus apa lagi? Peduli dan saling membantu. Peduli dan saling membantu jika ada teman yang kesulitan. Terus Sopan dan sopan dan santun santun. sama siapa? Sama siapa? Bapak ibu guru, temannya enggak? Ini sama teman juga harus sopan ya. Punya Mbak ini apa? Iya, pinter, tidak boleh bully. Terus apa lagi? Yang keras, Mbak? Teman yang tidak bisa mengerjakan tugas dan membantunya. Ya, mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Apa? Datang tepat waktu, menjaga kebersihan, tidak mengejek teman dan Menjaga kebersihan, datang tepat waktu, mengejek teman ya. Ya, terus apa, Mbak? Mas? tidak boleh nakal. Ah? Tidak boleh nakal. Harus pinter ya. Punya Mas apa? Tidak boleh pilih-pilih teman. Pintar. Kita sesama teman tidak boleh pilih-pilih ya. Terus apa lagi, Mas? Tidak mengejek teman. Tidak mengejek teman, sopan santun pada bapak ibu guru. Tidak mengejek teman, sopan santun kepada bapak ibu guru. Hanya kepada bapak ibu guru. Kepada teman enggak? Ya, iya. Boleh ditambahi ya, Mas ya. Berarti sopan dengan sesama teman juga. Punya Mas apa? Tidak boleh berkata kasar. Tidak boleh berkata kasar dan kotor ya, pintar ya. Iya, terima kasih ya. Silakan nanti dipasang di sana, oke? Ya, sesuai dengan. Iya, silakan dipasang. Ya, oke. Ya, seperti yang punya tadi, antri ya, budayakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Apriatun SPD. Saya mengampu di kelas 4 SDN Negeri 1 Kuaiwan, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen. Saya ingin memberikan sebuah refleksi setelah saya mengikuti pengimbasan calon guru penggerak Angkatan 9, beliau Bapak Sarif Hidayat SPD MM, tentang budaya positif di SD Negeri 1 Kuaiwan, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen. Saya sangat bersyukur bisa mengikuti pemaparan budaya positif di SD Negeri 1 Kuaiwan dengan baik. Banyak sekali ilmu dan manfaat yang saya dapat dalam paparan budaya positif calon guru penggerak ini. Salah satunya yaitu tidak seharusnya sebagai seorang guru itu menjadi penghukum ketika siswa itu melakukan pelanggaran atau kesalahan. Saya mengenal istilah guru sebagai manajer. Sebaiknya
Seorang guru itu berperan sebagai manajer ketika menyelesaikan atau menangani siswa yang melakukan pelanggaran atau kesalahan di sekolah. Jadi, ketika guru berperan sebagai manajer, di situ siswa dibimbing untuk mencari solusi dari permasalahan atau pelanggaran yang dilakukannya. Saya banyak belajar tentang peran guru, tentang budaya positif di sekolah. Salah satunya mengenali 4 kebutuhan dasar manusia dan menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Demikian, semoga budaya positif di SDN Negeri 1 Kuayuan dan menciptakan kenyamanan belajar bagi siswanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nurlela SPD SD, guru kelas 2 di SD Negeri 1 Kuayuan, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, ingin memberikan sebuah refleksi setelah mengikuti pemaparan pengimbasan guru penggerak tentang pemaparan budaya positif di SD Negeri 1 Kuayuan, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen oleh calon guru penggerak Angkatan 9 Bapak Sarif Hidayat. Saya merasa bersyukur dapat mengikuti serangkaian pemaparan tentang penerapan budaya positif dengan lancar. Saya juga merasa senang karena banyak ilmu dan hal positif yang didapatkan. Hal ini bisa memberikan wawasan dan pengetahuan untuk menginspirasi untuk penerapan kegiatan di kelas saya. Saya merasa tertantang dan semakin bersemangat dalam menciptakan budaya positif, serta masih banyak yang harus saya benahi terkait budaya positif di sekolah. Saya dapat belajar dan memahami bagaimana membuat keyakinan kelas dan sekolah yang dapat membangun budaya positif dengan berpihak kepada murid, serta bagaimana peran dan posisi kontrak guru untuk menangani permasalahan siswa dengan penerapan segitiga restitusi. Saya dapat mengenali tentang kekuatan dan kelemahan sebagai peserta didik melalui refleksi pembelajaran dan pembiasaan budaya lingkungan positif di sekolah, hingga memunculkan rasa aman, nyaman bagi peserta didik maupun seluruh warga sekolah. Sekian refleksi dari saya. Semoga bermanfaat untuk para pendidik yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Mustafa. Saya guru PJOK SDN 1 Kuayuan, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen. Tadi saya sudah mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Sarif Hidayat terkait materi yaitu budaya positif. Ya, beliau sudah menyampaikan dengan sangat baik secara runtut ya tentang budaya positif, mulai dari guru harus bagaimana, kemudian siswa harus bagaimana agar lingkungan sekolah kita tetap baik dan positif. Selain itu, sebagai saya pribadi mendengarkan dari apa yang disampaikan Bapak Sarif Hidayat, tadi saya bisa mengerti apa arti budaya positif yang ada di sekolah ini. Kemudian terkait pembelajaran PJOK, hal itu sangat berguna karena saya bisa memahami interaksi antara guru dengan siswa yang positif dan juga budayanya itu seperti apa, dan itu bisa saya terapkan di dalam kelas dan juga maupun saya pribadi.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya pribadi semoga kedepannya bisa ikut calon guru penggerak angkatan selanjutnya. Dan bagi saya sangat bersemangat akan hal itu. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zain Habibi. Saya senang telah membuat keyakinan kelas bersama Pak Syarif Hidayat dan teman-teman. Semoga saya bisa menjalankan keyakinan kelas dengan baik dan keyakinan itu bisa dijalankan oleh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Divanah dan Nabila, kelas 5. Saya merasa senang saat mempraktikkan segitiga restitusi. Dan saya diajarkan cara mengatasi permasalahan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Putra Pambajeng, kelas 5. Saya merasa senang sekali saat mempraktikkan segitiga restitusi dengan Pak Syarif Hidayat, dan saya diajarkan cara mencari solusi untuk mengatasi permasalahan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis